Saja, jadi seperti dijelaskan, saya sudah ini lulus S1 di ITS, belum Oke. Di ITS 4 tahun, langsung lanjut S2 S3 di Taiwan, terus sempat di Maxwell Institute. Waktu itu sempat gak mau pulang, tapi ternyata takdir mengatakan saya harus pulang ke Indonesia. Terus di tahun 2016 keterima dua-duanya di UNER sama di Jepang waktu itu. Tapi alhamdulillah diizinkan UNER untuk berangkat dulu ke Jepang 2 tahun, baru sekarang fokus di Pasarmarga. Baru Ibu, jadi saya masih 4 tahun di UNER, dan seperti yang dijelaskan Pak Iman tadi kan, dosen-dosen muda kebanyakan kerjain bolang-bolang ya Pak Iman ya. Ya termasuk saya juga di fakultas baru ya, terutama di UNER, jadi baru ada fakultas teknik mau nyaingin ITS. Di situ fakultasnya baru dan juga dosen-dosennya masih baru-baru semua, artinya ya banyak kami mengerjakan terkait bolang-bolang tadi gitu ya. Tapi memang apa yang kami kami wajib gitu ya untuk memiliki publikasi ya, selain yang mengajar, selain penmas gitu. Jadi ya gimana caranya kami mengimbangi gitu, untuk bagaimana caranya kita punya publikasi. Bedanya dengan Pak Iman yang sudah punya tim, dan saya yang masih belum punya mahasiswa akhir gitu ya, akhirnya masih membantu Bapak Ibu senior yang ada di UNER. Alhamdulillah dari membantu tersebut sudah banyak sekali sih paper yang sudah bisa kami publish gitu ya. Dan untuk saya pribadi, karena memang kalau saya sih, saya menyempatkan untuk menulis Ibu. Jadi setiap jam 10 malam sampai jam 12 malam, saya pasti akan duduk di depan laptop untuk menulis apapun itu, entah itu riset saya sendiri ataupun riset-riset dari senior-senior yang ada di UNER. Oke, next. Oke, jadi di sini saya lebih akan menjelaskan terkait dengan high impact factor ya, jurnal. Kenapa sih kita harus publish di high quality jurnal gitu kan Bapak Ibu? Karena kita sebagai dosen yang berada di komunitas riset kan Bapak Ibu ya. Jadi kita berada di komunitas riset. Itu sebenarnya sama sih kayak ibu-ibu mungkin di sini yang ada di sosialita gitu ya. Ibu sosialita pasti akan berpikir di situ, oh ini ibu-ibunya pakai Louis Vuitton gitu ya. Nah itu biasanya ibu-ibu yang pakai produk Louis Vuitton berarti dia adalah ibu-ibu sosialita tingkat tinggi gitu kan Bapak Ibu ya. Tapi ada juga ibu sosialita yang mungkin cuma pakainya Uniqlo gitu. Nah sama sih Ibu, jadi kalau di luar negeri, mungkin Bapak Ibu di sini juga yang sudah lulusan luar negeri juga pasti di situ ada tingkatan gitu kan. Jadi ada profesor yang wah ini kalau mau bicara terkait dengan riset A ya profesor ini gitu. Karena profesor ini risetnya ke impact factor jurnal seperti itu. Jadi mungkin di sini saya mengencourage Bapak Ibu sini bukan hanya jumlah menurut saya, tapi juga kualitas harus kita tekankan. Kalau saya pribadi masih sampai sekarang karena dicekoki ya, selama 5 tahun oleh dosen saya yang ada di Taiwan waktu itu, sedikit 1 tiap tahun atau mungkin 2 tiap tahun, tapi di 1 atau bahkan top tier. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya bawa ke UNER, alhamdulillah tiap tahun saya sendiri tidak sebanyak Pak Iman, tapi alhamdulillah setiap tahun mungkin ada 4, 5 begitu. Tapi alhamdulillah rata-rata top tier begitu. Dan sekali lagi memang kita nggak bisa kerja sendiri, dan mahasiswa kita bisa manfaatkan, apalagi mahasiswa sekarang sudah bahasa Inggrisnya luar biasa Bapak Ibu, dan kita harus mengakui itu. Semester 3 kemarin kan masih baru kan ya, jadi mahasiswanya masih baru-baru semua, saya ajak begitu untuk menulis paper review, dan alhamdulillah mereka sudah banyak bisa menulis gitu. Entah itu mereka pakai ChatGPT atau tidak, tapi tulisannya sangat bagus. Dan itu saya compile semua, saya atur lagi dengan standar yang bagus, hanya bisa di paper review Q1 top tier. Itu semester 3, semester 4 gitu. Jadi saya kira tadi Pak Moderator juga bilang di UNER mahasiswanya bagus apa enggak Pak? Ya sama aja sih sebenarnya. Kan yang paling penting adalah bagaimana kita memotivasi kan gitu. Kita sebagai dosen memotivasi bahwa ya publikasi, apalagi
saya mengencourage mahasiswa saya itu untuk lanjut S2, S3 di luar negeri gitu. Baru nanti pulang ke Indonesia untuk bisa membangun Indonesia ini. Ya, tuh. Next. Nah, lalu bagaimana untuk membuat paper review, membuat paper dengan kualitas tinggi? Seperti tadi Pak Iman sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana mendapatkan ide. Nah, di sini saya mencoba untuk bagaimana men-treat paper kita tuh bisa bagus. Karena gini, paper itu Ibu, Bapak, itu sekali baca sebenarnya. Betul nggak sih? Ya. Dengan jumlahnya 3 lembar, 4 lembar, mungkin saya baca cuma 10 menit sudah selesai. Nah, lalu bagaimana kita bisa membuat tulisan itu 10 menit orang bisa baca dengan jelas gitu. Apalagi editor, reviewer ya. Saya tuh sering kali tiap tahun mungkin 10 kali jadi reviewer jurnal Q1 internasional gitu. Saya gak ada waktu untuk mereview dari A sampai B. Enggak. Apa yang saya baca biasanya abstrak, conclusion sama gambar. Kalau sudah cocok, ternyata sudah cocok dengan scope, risetnya ada kebaruan, ya udah kita berikan kesempatan untuk bisa publish di situ dengan minor atau mungkin major revision. Gitu. Nah, intinya gimana caranya kita itu bisa membuat paper itu jelas gitu. Ya udah, paper ini berbicara terkait dengan ini, novelty-nya ini, kebaruannya ini. Kalau memang tidak ada kebaruannya, manfaatnya apa? Begitu. Beberapa kali saya membantu senior-senior di UNER itu memang ada mungkin 10-15 paper gitu. Saya lihat memang riset di Indonesia tidak ada kebaruan. Saya harus mengakui itu tidak ada kebaruan. Jadi ya riset yang ada itu dikembangkan lagi. Gitu. Tapi bagaimana kita bisa membuat paper itu bisa tembus Q1 gitu, atau mungkin ya Q2 gitu. Nah itu dengan kita bagaimana caranya memberi kejelasan gitu ya. Kejelasan terkait dengan paper kita itu bahwa ya nih paper kita tuh bagus dan manfaatnya ini. Nah itu yang perlu ditekankan. Kalau bisa tidak ada novelty-nya, manfaatnya apa? Ini yang kita perlu tekankan. Nah, ketika nanti reviewer membaca, itu sudah tahu gitu. Oh, judulnya ini. Oh, ini manfaatnya ini nanti. Nah, yang kedua biasanya gambar apa gitu. Nah, ini dari 70 paper kemarin yang masuk ke saya itu saya lihat masih ada beberapa penulisan yang gambarnya masih terpisah-pisah begitu. Terus tabel yang hanya di copy paste, nah itu nggak boleh Bapak Ibu. Jadi tabel itu harus kita tulis, jangan copy paste, ya, jangan di screenshot terus copy paste gitu, jangan. Okay. Ya, jadi intinya gitu, kayak mungkin cerita yang waktu saya di Jepang itu ada melon yang harganya mahal sekali Bapak Ibu, harganya mahal sekali lah pokoknya. Nah itu katanya sih manis, tapi saya nggak beli, karena memang nggak ada duit waktu itu. Jadi saya beli yang murah, ternyata emang yang murah biasa-biasa aja. Nah, apa yang membuat melon ini mahal itu ternyata treatmentnya gitu kan. Katanya teman saya yang dari Jepang tuh, treatment yang dilakukan oleh melon yang ini kan sampai puluhan juta lah harganya. Itu karena di treatmentnya ekstra. Diberikan musik karena yang seperti itu, terus dipijit-pijit karena yang seperti itu. Akhirnya katanya sih itu membawa melon ini harganya mahal dan juga kualitasnya bagus, manis dan sebagainya, banyak akhirnya juga. Nah itu sama dengan paper kita next, sama dengan paper kita gitu. Jadi paper kita itu harus kita treat bagaimana caranya papernya itu bisa at least ya kualitasnya lebih bagus gitu. Kalau mungkin di luar negeri, kenapa sih di luar negeri itu bisa sampai Q1 top tier dengan mudah begitu ya? Karena memang di sana banyak sekali dananya ya, karena apalagi di bidang saya, di bidang teknik itu membutuhkan dana membeli alat yang cukup banyak seperti yang dikatakan Pak Rektor tadi di Departemen Geologi kalau nggak salah beli alat kecil yang harganya 5M gitu kan. Tapi kalau di luar negeri itu sudah biasa gitu, membeli bahan-bahan alat-alat tersebut gitu. Dan sekali lagi bagaimana kita meningkatkan riset kita Nah kita harus duduk lebih lama, bagaimana kita bisa nge-treat gitu ya, membuat paper kita itu lebih bagus. Nah, seperti yang telah saya bilang tadi, saya Senin sampai Jumat, karena memang saya belum punya tim, dan memang mungkin next year tahun depan setelah ada mahasiswa tingkat akhir, saya akan meniru Pak Iman sebenarnya, hire mahasiswa untuk jadi asisten riset gitu. Nah, apa yang saya lakukan karena masih saya bekerja sendiri, gitu, jadi saya jam 10, jam 12 itu pasti menulis, saya pasti ada di depan laptop. Dan saya tidur yang 4 jam sehari, biasanya memang udah dari dulu
3 atau 4 jam sehari, 12 tidur, jam 4 bangun gitu. Dan Sabtu Minggu biasanya juga saya menggunakan teknik One Pomodoro Cycle ini sebenarnya. Jadi setiap weekend saya tuh pasti buka laptop saya, misal saya mau mengerjakan paper ini, mengerjakan paper A misalnya. Ya udah saya buka paper tersebut, terus saya biarkan nanti saya main sama anak-anak, entah tuh jalan-jalan, gitu. Terus ada ide satu list, begitu, satu list. Terus gak ada ide lagi, mungkin 15 menit, begitu. Saya keluar lagi, gitu. Entah itu masak, entah itu makan, gitu. Balik duduk lagi setelah itu, saya nulis lagi. Gitu. Jadi itu ada yang namanya One Pomodoro Cycle. Jadi intinya nanti kita bisa di sini misalnya ada 2 jam, 2 jam setengah misalnya. Kita tidak menulis 2 jam setengah, kita harus di depan laptop enggak. Tapi kita bisa entah itu 10 menit kita pergi ke toilet, entah itu kita mau makan, nulis main tuh sama anak-anak. Kalau saya sih main sama anak-anak. Sabtu Minggu tuh biasanya seperti itu. Jadi bagaimana caranya setiap tetap produktif di Sabtu Minggu, tapi saya masih menikmati hidup saya begitu. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami dan juga sebagai orang sosial begitu. Masih ikut lomba RT kemarin juga. Tapi tetap Sabtu Minggu saya juga masih menulis begitu. Nah itu mungkin salah satu cara kenapa saya bisa mempublish beberapa paper meskipun dengan kesibukan dosen-dosen muda yang mungkin bukan rahasia lagi begitu untuk mengisi borang-borang yang begitu banyak. Oke, next. Nah ini jadi memang dari dulu sampai sekarang saya masih tetap mencoba untuk konsisten. Saya tetap masih Q1 dari sekarang dari 2016 saya mulai menulis sampai sekarang masih konsisten Q1 meskipun ada beberapa yang masih Q2, Q4 gitu. Tapi pasti saya usahakan Q1. Nah, untuk mendapatkan Q1 tadi atau bahkan top tier kita harus duduk lebih lama Bapak Ibu. Dan tapi sekali lagi memang kita harus menikmati hidup yang dulu ya. Jadi nggak bisa kita 2 jam duduk, nggak bisa gitu. Jadi kita bisa entah itu nonton TV kayak, atau bahkan waktu saya di Jepang dulu, bahkan di Jerman itu, saya nulis paper sambil nonton film. Waktu itu kan masih belum ada keluarga gitu. Jadi saya masih nonton film sambil nulis. Itu kita bisa lakukan sebenarnya. Dan mau nggak mau, karena kita memang dosen, ya, jadi harus menulis gitu. Bagaimanapun harus menulis. Gitu. Dan sekali lagi kita sebagai dosen, kita berada di komunitas riset gitu. Dan ketika kita bagus risetnya, mahasiswa pun juga akan tertarik untuk bergabung dengan kita. Masa sih, kalau saya mikirnya gini, saya sebagai dosen, terus saya tidak punya riset, terus gimana mahasiswa kita tuh mikir, oh ini dosennya gimana gitu, kurang ini. Jadi mau gak mau memang kita harus menulis, gitu ya. Karena memang kita berada di komunitas riset yang kita harus bisa memperjuangkan sehingga kita bisa berada di level teratas. Next. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi juga kita harus bisa menekankan ya Bu ya. Apa sih manfaat? Kalau mungkin tidak ada novelty yang ada di dalam paper kita harus bisa menekankan manfaat paper kita itu apa. Nah itu kita bisa taruh di judul sebenarnya. Dari draft yang saya terima 70-an kalau nggak salah itu judulnya masih in general gitu. Menurut saya kurang menarik Ibu. Jadi kenapa untuk menarik itu gimana? Kita bisa menekankan manfaatnya itu aja sih. Kalau mungkin tidak ada novelty-nya. Misal kalau yang di luar negeri kan pasti kan novelty, new material, new method dan sebagainya gitu kan. Itu menjadi novelty. Tapi untuk yang tidak ada novelty-nya, yang apa ya istilahnya itu risetnya ya in general gitu. Nah itu kita bisa tekankan di situ manfaatnya apa di judul. Nah itu akan menjadi kelebihan dari paper kita. Gitu. Saya kadang juga menggunakan kata-kata yang menarik. Misal kan biasanya di teknik ya membuat itu biasanya bahasa Inggrisnya manufacturing gitu ya apa gitu. Kan manufacturing kan kata yang biasa ya. Saya kadang tuh pakai crafting. Agar judulnya itu menarik gitu. Beberapa papernya itu yang judulnya crafting apa gitu, itu ada 4 bahkan gitu. Yang menarik judulnya gitu. Dan sekali lagi saya tekankan lagi gitu, kalau memang tidak ada novelty dari riset yang kita lakukan, at least di situ manfaatnya ditekankan gitu.
Nah ini beberapa trik-trik yang sering saya lakukan. Salah satunya di situ subjeknya harus kuat, gitu. harus jelas gitu ya. Subjeknya yang kita pelajari itu apa harus jelas. Terus kata-kata yang positif begitu ya. Dan merangsang minat pembaca, nah itu yang sangat penting. Gitu. Dan tidak terlalu panjang. Nah itu yang paling penting juga. Jangan terlalu panjang. Next. Nah ini beberapa juga. Next sebelumnya read writer. Ya, terus jangan di ini ya, jangan disingkat begitu. Terus ya jangan ada judul yang diikuti dengan tanda seru. Ya, itu yang paling penting juga. Kalau tanda tanya boleh sih. Beberapa jurnal sekarang ya trennya yang ada di Science gitu ya, yang ada di Science, yang ada di Nature itu biasanya judulnya ada tanda tanyanya. Nah itu nggak masalah sih, tapi yang ada tanda seru nah itu dihindari. Ya. Next. Nah ini sebelum title sebenarnya ada abstrak ya, saya lupa kasih tentang abstrak. Tapi untuk abstrak sendiri biasanya ada empat ini sih, ada 4 poin penting. Yang pertama abstrak itu biasanya, nah saya baca buku paper Bapak Ibu itu di abstrak itu langsung ke data. Jangan seperti itu. Jadi ceritakan dulu apa, 1-2 kalimat. Apa sih yang memotivasi riset Bapak Ibu itu apa? 1-2 kalimat di abstrak. Nah baru masuk data. Datanya diceritakan. Nah yang paling tidak ada, yang sering kali tidak ada nih adalah manfaat. Nah ini Bu. Jadi manfaat sekali lagi. Kalau tidak ada novelty di paper kita, jelaskan manfaatnya. Nah itu bisa kita tekankan di akhir abstrak. Jadi manfaat riset ini bisa untuk apa. Nah itu yang paling penting sebenarnya menurut saya ya, setelah saya beberapa kali tiap tahun mereview jurnal Q1 gitu ya. Nah itu kalau nggak ada manfaatnya apa gitu ya. Ya udah kalau nggak ada manfaatnya saya reject begitu. Kalau ada manfaatnya di situ jelas tertulis manfaatnya ini, nah itu akan lebih jelas lebih bisa diterima. Gitu. Terus, nah introduction sekarang, sama introduction intinya secara umum ada kita diskusi secara umum dulu apa, terus spesifik ke permasalahannya apa, tujuan riset yang dilakukan itu apa, deskripsi singkat terkait data yang dihasilkan, nah itu harus ada di abstrak. Nah dan sekali lagi ya manfaat dan harapan ke depannya, nah itu juga harus dituliskan di introduction. Dan sekali lagi ini mungkin judul dari presentasi saya mungkin menulis manfaat dan harapan di paper gitu. Tapi memang penting sih Bu, penting karena memang ada beberapa jurnal yang udah ditulis yang ditulis sesuai data. Misal kita punya data ya, kita tulis sesuai dengan data yang kita punya. Ya udah, cuma seperti itu biasanya. Terus manfaatnya apa? Nah itu yang seringkali tidak ada dijelaskan di jurnal. Nah sekali lagi, meskipun jurnal kita tidak ada novelty-nya, dan sekali kalau misal kita bisa menjelaskan manfaat dari riset kita itu apa, insya Allah itu akan lebih berguna gitu ya. Terus ini beberapa trik ya, lebih sederhana akan lebih baik. Saya lihat ada beberapa yang masih misalnya harus ada alur begitu, alurnya ya. Alurnya misal dari A, B, C, D gitu ya. Nah itu harus ada alurnya. Jangan A, D, B gitu. Pokoknya jangan ini, harus ada alurnya. Alurnya mungkin akan lebih sederhana ya, lebih apa istilahnya, lebih mudah ya untuk didapatkan tuh dari umum dulu biasanya, umum. Terus lalu mengkerucut ke belakang, ke bawah gitu. Mengkerucut ke bawah dan di akhir saya sarankan memberikan apa sih manfaat dan harapannya ke depan. Riset ini untuk apa ke depannya? Nah itu menjadi salah satu poin penting sih gitu ya. Agar paper kita tuh dibaca. Nah itu kan paling penting kan. Nah ini jumlahnya 1-6 paragraf. Terus nah untuk abstrak sekali Bapak Ibu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu membuat introduction itu biasanya baca paper enggak sih? Maksudnya baca paper lalu di copy paste gitu. Atau dibaca dulu, dipahami, lalu kita nulis gitu. Atau copy paste aja. Copy paste. Baca dulu dipahami. Ya, baca dulu dipahami dan baru kita masukkan gitu. Nah ya. Jadi memang seperti itu. Jadi memang kita yang paling penting adalah kita mungkin di situ kita pick up 5 atau sampai 10 paper ya yang kita bisa pahami, lalu kita bisa tulis di situ.
Kebanyakan juga ada beberapa yang saya lihat gitu, hanya copy paste. Jadi kalau misal apa namanya copy paste dari jurnal gitu, lalu masukkan ke introduction kita. Nah itu kurang ini ya. Karena kalau kita hanya copy paste seperti itu, alur ceritanya itu kita gak dapat. Nah kalau kita misal kita ambil 10 reference gitu ya, kita baca dulu, kita pahami, nah, baru nanti alurnya akan lebih dipahami. Nah, disarankan juga jangan di bahasa Indonesia kan dulu. Yang banyak adalah gini, yang saya pahami dari beberapa saya membantu senior saya yang ada di dunia itu, di bahasa Indonesia kan dulu, lalu di translate pakai ini apa Google Translate, amburadul Bapak. Amburadul. Jadi mending langsung aja ditulis pakai bahasa Inggris menurut saya, saran saya, daripada menulis bahasa Indonesia dulu lalu ditranslate pakai itu, atau bahkan lebih bagus pakai ChatGPT gitu. Meskipun saya nggak pakai sih sebenarnya jadi mending ditulis langsung pakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia dulu baru di Nah, di introduction juga kita bisa menerapkan gambar. Jadi introduction kan sebenarnya kita membahas terkait dengan sistematik kenapa sih kita melakukan resi ini kan Bapak Ibu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan skematik gambar di situ. Di bidang teknik misalnya di bidang saya nih, saya mau bikin alat begitu kan. Nah ini alatnya seperti ini, begitu. Nah itu saya bisa taruh di introduction, skema alatnya itu. Nanti loh alatnya ini kayak gini. Nanti alatnya ini setelah jadi kayak gini nanti manfaatnya seperti ini. Itu kita bisa taruh di introduction. Gitu. Ya. Dan sekali lagi dalam introduction harus senarsis mungkin, ya. Senarsis mungkin dan meyakinkan gitu di introduction itu. Next. Terus di sini dan terkait dengan eksperimen atau data analisis ini yang teknik, Bapak Ibu yang teknik siapa? Atau mungkin yang MIPA? Oh teknik, oke. Tidak semuanya ya? Enggak. Beda-beda. Semua fakultas ada Pak. Oke. Ya untuk teknik biasanya ada eksperimen ya gitu ya. Nah eksperimen kalau bisa hindari penulisan poin-poin. Lebih alurnya tuh lebih bagus menurut saya sih. Lebih bagus kalau misal dalam bentuk satu paragraf. Hindari poin-poin. Kalau poin-poin itu bingung sih, membingungkan. Jadi kalau dalam satu bentuk paragraf dan lebih sederhana itu akan lebih jelas gitu. Next kalau bisa juga eksperimen itu next harus ada ininya apa namanya harus ada gambarnya, maksudnya alur eksperimennya. Bahkan meskipun di social science misalnya juga, saya baca beberapa itu ada metode A, B, C dan D gitu kan. Nah itu saya baca sekilas saya nggak paham gitu, karena sekali lagi saya bukan orang manajemen begitu kan. Tapi gimana caranya sih biar saya meskipun bukan orang manajemen tapi paham. Nah salah satunya adalah membuat alur cerita. Gimana sih kita mendapatkan datanya? Itu akan lebih bagus. Dan sekali lagi, paper itu kan sekali baca. Kalau Bapak Ibu hanya menjelaskan eksperimennya hanya dalam bentuk tulisan, nah itu kurang bisa dipahami. Di saya itu seringkali sih di eksperimennya itu pasti ada gambarnya. Gimana sih caranya kita mendapatkan data itu? Misal di sini, gimana sih mendapat materialnya gitu kan dipakai dengan apa, di mixing dengan apa sehingga kita mendapatkan materialnya seperti apa. Atau mungkin bisa bikin alur seperti ini. Kalau ini saya mendapatkan dari beberapa jurnal yang keluar di Nature yang terkait dengan manajemen begitu ya. Nah itu misal di sini apa terkait dengan apa, terus datanya seperti apa gitu kan. Lalu bisa didapatkan bagaimana sih caranya gitu. Nah itu kita bisa bikinkan alurnya gitu. Nah itu bisa ditaruh di eksperimen atau mungkin di data analisis mungkin. Seperti itu. Next.